Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang validitas isi. Ya, dari ini bahasan pertama tipe validitas ya, atau content validity ya. Nah, apa itu validitas isi ya, atau content validity? Itu adalah validitas yang diestimasi ya, lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgment ya. Jadi ini berusaha menjawab pertanyaan apakah masing-masing item ya dalam tes itu layak untuk mengungkap atribut yang diukur sesuai indikator keperilakuannya gitu ya, sesuai indikator-indikatornya. Juga menjawab pertanyaan apakah item-item dalam tes ya telah mencakup keseluruhan domain isi yang hendak diukur ya. Jadi ini pentingnya membuat blueprint ini ya, nanti kita bahas juga ya. Nah, kemudian konsekuensinya ya, jadi tes itu harus komprehensif ya, otomatis ya tes harus komprehensif. Jadi seluruh domain yang hendak diukur, bagian-bagian dari konstruk itu semua harus masuk ya, dan juga hanya memuat item-item yang relevan dengan tujuan ukur ya, jangan sampai ada item-item yang tidak relevan itu masuk ke dalam alat ukur yang kita susun gitu. Nah, validitas isi ini itu sangat tergantung penilaian subjektif dari para expert ya, atau disebut juga subject SME ya, subject matter expert itu ya. Jadi ini nanti dia merupakan kesepakatan itu ya, penilaian dari para expert yang diestimasikan secara empirik. Jadi nanti kesesuaian antara isi dengan tujuan ukur ya, ini mengukur konstruk atau tidak, itu diputuskan oleh para ahli ya, reviewer itu tadi, atau para expert itu. Nah, kemudian hasil ratingnya itu nanti akan dinilai secara empirik gitu ya. Nah, ada dua tipe validitas isi ya, yaitu validitas tampang atau face validity dan validitas logis atau logical validity. Nah, validitas tampang itu prinsipnya adalah bagaimana penampilannya ya, appearance dari tes tersebut ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan ukur atau belum gitu ya. Jadi ini juga terkait formatnya gitu ya. Jadi validitas tampang terpenuhi bila item-item dalam teks konteksnya telah sesuai dengan tujuan yang disebutkan oleh judul tes ya. Nama tesnya itu apa, item-itemnya itu terlihat sesuai gitu loh. Nah, jangan sampai ini katanya kok tes mengukur kemampuan verbal, tapi kok di dalamnya ada soal-soal perhitungan, soal-soal matematika gitu ya. Jadi bila penampilan tesnya itu meyakinkan ya, memberikan kesan mampu mengungkap apa yang hendak diukur ya. Jadi ini sekali lagi ini terkait tampilan ya, penampilan si tes itu gitu. Nah, validitas tampang ini merupakan bukti validitas yang paling rendah ya kepentingannya ya. Jadi biasanya dia signifikansi sini kepentingannya itu biasanya paling rendah gitu ya, karena hanya berdasar dari tampilan saja gitu ya. Nah, tapi ini validitas tampang itu tetap penting gitu ya, karena validitas tampang yang tinggi, jadi tes itu tampak meyakinkan, membuat partisipan itu nanti termotivasi mengerjakan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau tes yang formatnya tidak bagus ya, tidak standar ya, dicetak pada
kertas yang kualitas rendah ya, terus banyak lekuan di sana sini ya, tidak rapi gitu ya. Nah, ini tidak akan mendapat apresiasi ya dari responden ya, jadinya dia mengerjakannya asal-asalan saja gitu loh. Jadi dia tidak percaya gitu loh bahwa ini mengukur suatu hal yang serius gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah logical validity ya, atau validitas logis ya, ini sering disebut juga validitas sampling ya, sampling validity ya. Jadi sejauh mana item test merupakan representasi dari ciri-ciri atribut yang hendak diukur ya. Jadi karakteristik item yang paling penting adalah relevansi isinya dengan indikator keperilakuannya ya, sebagai operasionalisasi dari atribut yang diukur gitu. Nah, untuk memperoleh validitas logis yang tinggi ya, sebuah tes harus dirancang ya sedemikian rupa itu sehingga benar-benar berisi item yang relevan saja gitu ya, sebagai bagian dari tes tersebut. Jadi jangan ada item-item yang tidak relevan. Nah, kemudian dalam validitas logis ini objek ukur harus dibatasi kawasan keperilakuannya secara jelas dan komprehensif gitu ya. Jika tidak, maka ada item-item yang tidak relevan itu tadi gitu ya, tertinggal, atau ada yang item-item yang tertinggal gitu ya dari padahal itu merupakan bagian penting dari aspek yang diukur gitu. Nah, batasan kawasan ukur ini tentu saja sulit ya pada tes non-kognitif ya, lebih mudah pada tes kognitif karena pada tes kognitif itu misalnya tes prestasi belajar itu kan sudah ada acuannya yang jelas gitu ya, kawasan perilaku yang hendak diukur itu dikembangkan dari tujuan instruksional umum dan khusus ya, jadi mengacu pada silabus mata pelajaran tersebut itu. Nah, kemudian untuk menjamin validitas logis itu tadi sudah saya singgung ya, perlu blueprint ya, cakupan isi dan indikator keperilakuan. Jadi skala A ini secara teori itu terdiri dari apa saja gitu ya, aspek-aspek apa saja, kemudian indikatornya apa gitu ya. Nah, selanjutnya pembuktian validitas isi itu ada dua koefisien ya, Aikens V sama losses CVR ya, content validity ratio. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya ya, agar spesifik. Saya pikir itu saja. Ya, ini saya ambil materinya dari bukunya Pak Azwar dan bukunya Suits dan kawan-kawan ya, Measurement Theory in Action. Silakan nanti dicek ya untuk materi yang lebih lengkap di sini. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.